Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Pak Burhan dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, Pak Burhan akan membahas soal-soal KSN dan KSM ya, kompetisi sains nasional maupun kompetisi sains madrasah ya, yang jenis-jenis soalnya tentu jenis soal Olimpiade matematika. Okay. Kemudian untuk mempersingkat waktu, anak-anak silahkan perhatikan ya soal yang ada di layar kalian. Kita akan mulai bahas dari soal yang pertama. Untuk soal nomor 1 disajikan dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian arti dari soal yang berbahasa Arab ini ada di bawahnya, anak-anak. Ya, mari kita baca ya artinya. Diberikan bilangan bulat yang tidak lebih dari 30 dan tidak kurang dari 10. Artinya bilangan itu antara 10 dan 30. Lalu informasi selanjutnya, bilangan tersebut bukan bilangan genap. Lalu bilangan tersebut juga bukan bilangan prima, dan juga bukan bilangan yang habis dibagi 3. Kemudian yang ditanyakan, bilangan tersebut sama dengan banyak ayat pada surat. Nah, ini jenis soal KSM, anak-anak, atau soal kompetisi sains madrasah. Selain kalian harus mampu dalam bidang matematika, pada soal-soal tipe KSM, kalian juga harus menguasai ya dalam agama juga. Nah, untuk tips pada soal ini, tolong kalian hafalkan jumlah ayat ya pada juz 30, anak-anak. Ketika kalian akan mengerjakan soal tipe KSM, ketika kalian hafal jumlah ayat pada juz 30 itu akan sangat membantu ya. Baik. Kita coba hitung dulu. Kita hitung dulu jumlah ayatnya pada soal berikut. Baik, bilangan tersebut antara 10 dan 30 ya. Coba kita hitung berapa jumlah ayat ya pada surat Asyam ya. Surat Asyam jumlah ayatnya berapa anak-anak? Ya, ini 15 ayat. Kemudian Al-Insyikok itu adalah 25 ayat. Ya, At-Thariq itu 17 ayat. Lalu Al-Infitor itu ada 19 ayat. Nah, coba kalian perhatikan dari jawaban ini saja, anak-anak. Ya, dari keempat jawaban ini yang memenuhi syarat ya seperti pada yang diinginkan soal itu yang mana? Bilangan tersebut ya terletak antara 10 dan 30. Semuanya ini masuk kriteria. Oke, berarti semuanya masuk ya. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, bilangan tersebut bukan bilangan genap. Oke. Nah, kebetulan di sini juga semuanya bukan bilangan genap ya. Jadi ini juga masuk semua. Lalu bukan bilangan prima ya, bukan bilangan prima. Otomatis yang merupakan bilangan prima itu gugur ya. Ya, ini bilangan prima ini 19 dan 17 itu adalah bilangan prima ya, otomatis gugur. Nah, alias bukan itu jawabannya. Lalu yang terakhir, dan bukan bilangan yang habis dibagi 3. Nah, karena 15 ini habis dibagi 3, ya toh,
15, ya itu kan bisa dibagi 3. Dibagi 3 kan sama dengan 5. Artinya 15 habis dibagi 3, maka 15 tidak masuk. Nah, dari sini saja sudah ketahuan jawabannya, yaitu ya ini ya, jawabannya adalah 25, yaitu al-insyikok. Ya. Saya kira cukup mudah ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Soal nomor 2. Pada hari Jumat, ya, Ahmad ziarah ke makam nenek, ya, di kampung halamannya. 300 hari yang lalu Ahmad juga datang untuk ziarah ke makam neneknya tepat pada hari, ya. Jadi berbarengan, ya. Jadi yang pertama ziarahnya itu hari Jumat. Ahmad pernah ziarah hari Jumat. Ya, lalu 300 hari yang lalu Ahmad juga datang untuk ziarah ke makam neneknya tepat pada hari. Nah, ini berarti kita harus cari tahu 300 hari sebelum hari Jumat. Yaitu caranya adalah anak-anak, kita tahu ya, kita tahu hari itu selalu berulang setiap 7 hari. Ya. Jadi ketika hari ini hari Senin, ya, maka 7 hari lagi itu juga hari Senin, begitu ya anak-anak. Dan kelipatannya, misalkan hari ini hari Senin, maka 14 hari lagi itu juga tetap hari Senin, ya. Jadi selalu berulang setiap 7 hari dan kelipatannya, ya, dan kelipatannya. Jadi kalau hari ini misalkan Jumat, ya, maka 7 hari yang lalu itu pasti juga Jumat anak-anak, ya. Silakan kalian hitung sendiri, ya. Jadi ketika hari ini hari Jumat, maka 7 hari yang lalu juga hari Jumat. Nah, ketika hari ini hari Jumat, ya, ketika hari ini hari Jumat, maka kalau kelipatan 7 itu berarti ya misalkan 14 hari yang lalu itu juga hari Jumat anak-anak. Ya. Kelipatannya yaitu 7, ya, kemudian 14, kemudian 21 dan seterusnya. Itu nanti pasti tetap hari Jumat, ya. Jadi setiap 7 hari itu pasti berulang. Ya. Kita hapus dulu ya untuk menuliskan orek-orek berikutnya. Kemudian karena kita mau mencari 300 hari sebelum hari Jumat, maka kita perlu membagi dulu anak-anak. 300 kita bagi dengan 7 karena berulangnya setiap 7 hari, ya. 3 bagi 7 nggak bisa, ya. 30 bagi 7, ya, 4 kali 7 28, kita kurangkan 30 kurangi 28, 2 menurunkan 0. 20 bagi 7 2, ya, 2 kali 7 14, ini sisanya 6. Ini sisa ya anak-anak. Sisanya 6. Baik. Berarti coba kita
hitung dulu ya. Jadi ketika nanti itu sisa apa? Sisa 6, maka ya kita coba kalikan 42 dikalikan 7 itu dapatnya berapa? Ini 14. Kemudian 4 kali 7 itu 28 tambah 1 29. 294. Maka ya, hari ke 294 sebelum hari Jumat itu adalah ya hari Jumat itu. Nah, ya hari Jumat itu, maka nanti untuk hari ke 295 ya itu berarti sebelumnya Jumat apa? Kamis. Oke, hari ke 296 sebelum Kamis apa? Rabu. Ya, hari ke 297 sebelum Rabu apa? Selasa. Kemudian ke 298 sebelum Selasa Senin. Kemudian ke 299 itu Minggu. Ya, ini terakhir ke 300 yaitu Sabtu. Ya. Lah, yang kita jawaban yang diinginkan adalah yang terakhir ini ya, yang hari ke 300 sebelum hari Jumat, yaitu hari Sabtu. Ya, berarti jawabannya yang B. Baik anak-anak, cukup jelas ya dengan penjelasan dari Pak Burhan. Kita lanjut. Baik, ini ada soal ya, ada soal yang disajikan dalam bahasa Arab. Terjemahannya seperti yang pada teks di bawah ini ya. Jadi terjemahannya Pak Guru baca, bilangan menempati posisi satuan dari hasil penjumlahan 1 faktorial ditambah 2 faktorial ditambah 3 faktorial dan seterusnya sampai 2021 faktorial sama dengan jumlah ayat pada surat titik-titik. Nah, di sini ada keterangan bahwa n faktorial itu adalah 1 dikali 2 dikali 3 sampai n. Gitu ya. Nah, di sini kita perlu hitung dulu jumlah ayat pada Al-Kautsar itu jumlahnya berapa toh? Yes, jumlah ayat pada Al-Kautsar itu 3. Pada Al-Zalzalah itu jumlah ayatnya 8. Pada Al-Qadr jumlah ayatnya 5. Pada Al-Qari'ah jumlah ayatnya 11. Nah, ini perlu kita ketahui dulu anak-anak. Itu penting itu. Nah, setelah itu kita baru masuk perhitungan. Sekarang gini anak. Kita perlu tahu 1 faktorial, yaitu ya 1. 2 faktorial, jadi ada tanda pentung, itu adalah 1 kali 2. 3 faktorial, itu adalah 1 kali 2 kali 3. Ini nilainya 2. Ini kalau ini nilainya 1 kali 2 kali 3 itu 6. Terus 4 faktorial, 1 kali 2 kali 3 kali 4. Ya, berarti ini tadi sekian 6 kali 4 ya 24. Lalu 5 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ini berarti 24 dikali 5 berapa? Berarti 120. Ya, 120
Ini 6 faktorial. Itu berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 ya. Kalau 5 faktorial tadi 120 ya berarti kalau 6 faktorial 120 dikali 6 720 ya. Oke, ini kita hapus dulu yang ini ya. Supaya rapi ya. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan ketika ini semakin turun ya 7 faktorial, nanti angka satuannya itu 0 semua anak. Karena di situ ada angka 5, angka pembuat 0. Ya. Angka 5 itu adalah angka pembuat 0 ketika dia dikalikan dengan bilangan genap. Di sini ada 2 buah bilangan genap yaitu 4 dan 2. Oke. Ketika 5 dikalikan dengan salah satu bilangan bulat genap ya, maka nanti akan menghasilkan angka 0. Padahal di sini yang ditanyakan satuan ya dari hasil penjumlahan faktorial itu. Nah, coba kalau kita hitung ya. Di sini berarti ketika dijumlah ya dari 2021 faktorial itu nanti pasti ya angka depannya berapa ya. Kita tidak terlalu memperhatikan angka depan. Yang jelas angka satuannya nanti pasti 0. Ya, kemudian 2000 faktorial itu pasti juga ya angka depannya berapa, kita tidak memperhatikan, satuannya pasti 0. Ya, ini kemudian dan seterusnya ya nanti sampai ini anak-anak. Ya, sampai yang kita hitung ini ya 6 faktorial ya itu adalah ya 720, kemudian 5 faktorial ya itu ketemunya 120, 4 faktorial itu ketemunya 24, 3 faktorial ketemunya adalah 6, dan 2 faktorial ya, ketemunya 2, lalu 1 faktorial itu ketemunya 1. Ini ketika kita jumlah ya, ketika kita jumlah ya, coba kita jumlah itu hasilnya berapa anak-anak. Ini yang paling belakang 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 jelas tidak mempengaruhi hasil. Yang mempengaruhi hasil dari ini 4 ya tambah 6 tambah 2 tambah 1. 4 tambah 6 itu 10, 10 ditambah 2, 12, ditambah 1, 3. Ya, jadi nanti ini 3. Ya. Satuannya 3, anak-anak. Ya, itulah yang diinginkan. Kita tidak memperhatikan berapa angka yang di depannya ini, karena yang ditanyakan hanya satuan. Ya, yang ditanya hanya satuan. Ya. Jadi jawabannya adalah satuannya 3. Itu anak-anak. Kalau 3 berarti jawabannya al-kausar. Baik, seperti itu anak-anak penjelasan atau pembahasan soal tipe KSN dan KSM pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian jelas dengan penjelasan dari Pak Burhan ya. Barangkali kalian memiliki cara lain yang lebih ringkas ya. Bisa kalian gunakan itu. Pak Guru hanya di sini menyajikan cara ya, sebuah cara dari berbagai macam cara yang ada. Ya. Mudah-mudahan kalau kalian cocok dengan cara Pak Guru bisa kalian gunakan ya. Begitu penjelasan dari Pak Burhan. Kurang lebihnya mohon maaf anak-anak. Jangan lupa like, subscribe, and kemudian jangan lupa komentar pada kolom komentar. Kemudian bunyikan lonceng ya, supaya ketika ada video terbaru dari Pak Burhan, kalian bisa langsung menyimak ya, karena biasanya kalau subscribe dan ya bunyikan lonceng nanti pasti ada pemberitahuan ya,
pada akun YouTube kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.